Kita sering mengiyakan sesuatu padahal dalam hati menolak. Entah ketika menerima ajakan teman ke acara yang sebenarnya tidak kita sukai, ketika bekerja dan diminta lembur saat tubuh sudah lelah, atau ketika seseorang meminjam sesuatu yang sebenarnya sedang kita butuhkan. Kita berkata iya meskipun ada sesuatu di dalam kepala, hati, atau batin kita yang ingin mengatakan tidak. Pada awalnya ini terlihat seperti hal kecil. Kita hanya menjaga perasaan orang lain. Kita hanya tidak ingin membuat suasana menjadi canggung. Kita hanya ingin tetap terlihat sopan, ramah, dan mudah diajak. Namun dari hal-hal kecil seperti ini, melalui banyak persetujuan kecil yang tidak pernah disetujui, kita terasa seperti mengkhianati diri sendiri. Mulut berkata iya tetapi tubuh menolak. Wajah tersenyum tetapi batin berat. Menerima beban yang tidak sanggup dipikul. Memberi sesuatu yang sebenarnya masih diperlukan, lalu menyebut semua yang dilakukan itu sebagai kebaikan atau setidaknya keharusan. Dari luar ini terlihat dewasa memang dan pengertian. Dari dalam yang dirasakan justru asing terhadap diri sendiri. Kita hidup dalam masyarakat. Kita berdampingan dalam komunitas sosial, keluarga, sekolah, tempat kerja, pertemanan, dan berbagai hubungan yang membuat kita tidak mungkin hidup hanya dengan mengikuti kemauan sendiri seperti anak kecil. Beramah tamah adalah budaya yang harus dijalani. Kita perlu saling mengerti, saling menjaga, dan saling memberi. Manusia yang terlalu menjaga jarak dianggap dingin, manusia yang terlalu menolak dianggap tidak peduli, dan manusia yang terlalu jujur terhadap batas dirinya sendiri dianggap egois. Namun kita juga tahu bahwa setiap orang seharusnya memiliki hak atas dirinya sendiri. Semua orang seharusnya berhak menentukan apakah ia mau membantu atau tidak, apakah ia sanggup dan mau berkata ya atau tidak. Kebaikan yang sungguh-sungguh tidak seharusnya lahir dari paksaan. Bantuan yang benar-benar manusiawi tidak seharusnya menuntut seseorang menghapus kehendaknya sendiri. Tetapi dalam kenyataan sosial, hak untuk berkata tidak selalu dibayangi rasa bersalah, rasa takut, dan perasaan bahwa menolak berarti merusak hubungan. Dari kecil kita belajar bertingkah seperti orang-orang di sekitar kita. Kita belajar membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan. Kita belajar dari keluarga, sekolah, agama, budaya, dan respons orang lain terhadap perilaku kita. Perlahan terbentuk semacam nilai mayoritas yang kita anggap universal. Kita mulai percaya bahwa manusia yang baik adalah manusia yang mudah mengalah, mudah membantu, tidak banyak membantah, dan tidak terlalu sering memikirkan dirinya sendiri. Konflik jika terjadi terasa seperti tanda bahwa cinta bisa ditarik kapan saja. Kedekatan yang sudah dibangun dengan berbagai momen dan kebersamaan bisa rusak kapan saja, dan penerimaan apapun yang dirasakan di hubungan sosial bisa hilang kapan saja. Namun diri sendiri perlahan menghilang dari relasi tersebut. Bisa saja memang dengan terus berkata iya, tetap punya teman, pasangan, keluarga, atau lingkungan yang menerima. Tetapi yang mereka terima adalah diri artifisial yang baru saja dibuat dan bukan benar-benar diri kita sendiri. Terjebak sebagai orang lain dalam peran sosial hanya karena tidak enakan. Namun kita juga tidak bisa terlalu cepat menganggap bahwa setiap pengorbanan yang dilakukan adalah penghapusan diri. Hidup bersama memang menuntut penundaan atas kehendak pribadi. Tidak semua hal yang tidak nyaman dirasakan berarti salah untuk dilakukan. Tidak semua permintaan orang lain berarti penindasan terhadap kehendak diri sendiri. Tidak semua kata iya yang berat untuk dikatakan, meski tahu betul penolakan yang dirasakan di dalam diri. Meski kita tahu kita seharusnya berkata tidak, berarti itu palsu. Ada saat-saat ketika kita memang perlu hadir dan berkata iya meskipun sedang lelah, mendengarkan seseorang meskipun tidak sepenuhnya ingin, membantu meskipun tidak mendapatkan keuntungan, dan bahkan meski tidak memiliki sisa untuk diri sendiri dan harus berkorban. Karena relasi manusia tidak mungkin berdiri hanya di atas kenyamanan diri sendiri. Jika setiap batas diri dijadikan alasan untuk menghindari semua beban bersama, kebebasan yang didapat jelas berubah menjadi kekanak-kanakan. Manusia menjadi sulit disentuh, sulit diminta, sulit terlibat, dan akibatnya hidup sebagai pusat kecil yang selalu menuntut dunia menyesuaikan diri kepadanya. Ada juga orang yang benar-benar menemukan kebahagiaan ketika memberi kepada orang lain. Uang, waktu, tenaga, perhatian, atau pengetahuan yang kita berikan membuat hidup terasa lebih luas daripada sekedar urusan tentang diri sendiri. Kita merasa terhubung dengan sesuatu di luar diri kita. Kebutuhan orang lain, penderitaan orang lain, kehidupan yang dijalani bersama. Namun kita pun tahu tidak semua pemberian lahir dari keinginan kita akan kebahagiaan. Ada pemberian yang lahir dari rasa takut, ada pemberian yang lahir dari kekosongan, ada pemberian yang lahir dari keinginan untuk dipuji. Ada juga pemberian yang lahir dari perasaan bahwa diri sendiri hanya bernilai ketika sedang berkorban untuk orang lain. Ada yang memberi karena hatinya memang terbuka, ada yang memberi karena takut ditinggalkan, ada yang memberi karena ingin dianggap baik, ada juga yang memberi karena tidak tahu bagaimana
merasa layak tanpa menjadi berguna. Menjadi orang baik atau setidaknya menjadi orang yang penurut dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Memberi dianggap lebih utama daripada menerima. Membantu, peduli, dan berkorban dianggap sebagai sifat luhur. Entah yang dikorbankan itu waktu, tenaga, barang, uang, atau perasaan diri sendiri. Orang yang selalu bisa diminta bantuan akan dipuji. Orang yang selalu ada akan dianggap hangat. Orang yang selalu mengalah akan dianggap dewasa. Namun tidak semua kata iya berasal dari ketulusan. Ada kata iya yang lahir dari kasih, tetapi juga ada kata iya yang lahir dari rasa takut. Takut mengecewakan, takut dianggap tidak peduli, takut dianggap egois, takut tidak lagi diterima, takut kehilangan tempat di mata orang lain. Kepatuhan sosial mungkin terlihat baik ketika seseorang memang memiliki kelebihan untuk memberi. Ketika ia punya waktu, tenaga, kemampuan, dan ruang batin untuk membantu, bantuannya bisa menjadi bentuk kepedulian yang nyata. Namun jika bantuan itu terus-menerus menekan dirinya, jika ia harus mengorbankan kebutuhan dasarnya, jika ia merasa hancur setiap kali memenuhi permintaan orang lain, yang terjadi sepertinya bukan lagi kebaikan. Orang yang selalu ada, selalu membantu, selalu mengalah, dan selalu bisa diminta apapun memang akan dipuji. Namun pujian sosial sering tidak menanyakan harga batin dari semua itu. Orang lain hanya melihat bahwa ia membantu, setuju, dan tampak sebagai manusia yang baik. Kebaikan jelas adalah hal yang membuat hubungan antar manusia lebih mungkin untuk dijalani. Jika semua manusia adalah serigala akan manusia lainnya, tidak akan ada yang tersisa untuk menikmati hasil makanannya. Tanpa kesediaan untuk membantu, tanpa kepedulian, tanpa kemampuan untuk menahan sebagian kepentingan diri, masyarakat akan berubah menjadi arena saling memangsa. Ada perbedaan yang cukup besar dari kebaikan dan ketakutan. Walaupun dari luar keduanya terlihat sama, membantu, memberi, mengalah, tersenyum, dan berkata iya, dan di dalam diri sebenarnya tidak, bisa saja karena tidak tahan membayangkan orang lain kecewa. People pleasing kata mereka, takut kehilangan penerimaan, takut ditolak, takut dianggap egois, dan takut akan konflik. Masalahnya muncul ketika kita menempatkan kebahagiaan, kenyamanan, atau penilaian orang lain di atas diri sendiri. Bahkan ketika itu berarti mengorbankan apa yang kita inginkan dan butuhkan. Kita membentuk diri sesuai harapan orang lain, seolah hidup terus diedit agar tidak menimbulkan kekecewaan. Mudah meminta maaf, cepat merasa bersalah, berusaha memahami semua orang, lari dari konflik, sering cemas, lelah, bingung. Selalu mendengar suara orang lain sampai asing terhadap suara sendiri. Mudah dikendalikan karena takut tidak diterima, karena lebih mudah mengiyakan, mengalah, menyesuaikan diri, dan menyembunyikan keberatan. Memberi barang mahal ke kenalan yang sedang berulang tahun, padahal seumur hidup tidak pernah membelinya untuk diri sendiri. Bahkan rela berutang hanya agar dilihat, dipuji, diterima, dan tampak murah hati. Atau hal-hal kecil seperti membalas pesan padahal ingin istirahat, tetap ikut acara padahal sudah ingin pulang, menerima tugas ketika kehabisan tenaga, berkata tidak apa-apa padahal sedang terluka, meminta maaf padahal tidak bersalah. Sejak kecil kita mungkin terlatih untuk bertanya, apa yang membuat orang tua tenang, apa yang membuat guru tidak marah, apa yang membuat teman tetap nyaman, apa yang membuat pasangan tidak kecewa. Kita menjadi sangat peka terhadap perubahan wajah, nada bicara, dan suasana hati orang lain. Namun kepekaan itu tidak selalu berarti kedewasaan. Kadang itu adalah bentuk kewaspadaan batin dari seseorang yang terlalu takut membuat kesalahan. Akhirnya ketika ditanya, kamu mau apa? Kita bingung. Karena keinginan diri sendiri sudah terlalu lama disingkirkan. Setiap kali ingin menolak, kita merasa bersalah. Setiap kali kita ingin memilih diri sendiri, kita merasa egois. Setiap kali kita punya kehendak yang berbeda, kita merasa sedang mengancam hubungan. Kita jadinya merasa berat, lelah, malas, gelisah, marah, dan tubuh menolak sebelum mulut berani mengatakannya. Kebiasaan mengiyakan ini sepertinya bukan hanya karena tidak berani, ingin merasa baik atau apapun itu, tapi memang benar-benar tidak tahu apakah kata tidak itu ada di dalam diri sendiri. Dalam pembacaan Lacan, hasrat manusia tidak pernah sepenuhnya berdiri sendiri. Manusia belajar menginginkan melalui orang lain, sesuatu yang disebut sebagai desire of the other, melalui bahasa yang diberikan kepada kita, melalui harapan keluarga, melalui bentuk cinta yang kita terima, melalui penilaian sosial, dan melalui gambaran tentang diri sendiri di mata dunia. Jika orang lain kesepian, kita ingin menjadi yang selalu hadir di sampingnya. Jika orang lain kecewa, kita ingin menjadi yang selalu mengerti. Jika orang lain marah, kita ingin menjadi yang cepat meminta maaf. Jika orang lain sedih, kita ingin menjadi yang menenangkan. Jika orang lain membutuhkan sesuatu, kita ingin menjadi yang bisa memenuhi. Kita merasa bernilai ketika diri sendiri menjadi sesuatu yang dicari, dibutuhkan, dan tidak mudah digantikan.
Namun, alasan seseorang berkata iya padahal batinnya menolak tidak selalu sesederhana ingin terlihat baik. Kadang yang lebih menakutkan dari permintaan orang lain adalah kebiasaan diri sendiri. Sebab ketika kita berkata tidak, kita harus berdiri sebagai diri kita sendiri. Kita harus mengakui bahwa kita sebenarnya punya kehendak yang berbeda dan mungkin keinginan yang tidak akan menyenangkan orang lain. Dan kita tidak lagi bersembunyi di balik kata aku tidak enak atau memang harus begitu. Kalimat-kalimat yang membuat diri merasa tindakan yang dilakukan adalah keharusan dan bukan sebagai pilihan. Padahal yang kita lakukan tetaplah proses memilih menghindari konflik, memilih menjaga citra, memilih tidak menanggung rasa bersalah. Konsep terkenal dari Sartre bernama mauvaise foi atau bad faith yang diterjemahkan biasanya sebagai kepalsuan diri menjelaskan ini, di mana kita menipu diri sendiri agar tidak perlu menghadapi kebebasan dari memilih peran, mau itu secara sosial ataupun eksistensial, dan berpikir bahwa kita seolah-olah tidak punya kemungkinan lain. Kita bisa larut dalam peran orang baik, anak baik, teman pengertian, pasangan sabar, karyawan loyal, orang yang tidak pernah merepotkan. Lama-kelamaan kita merasa tidak punya izin untuk keluar dari peran itu. Kita berkata iya karena aku memang orangnya tidak enakan. Kita mengalah karena aku memang harus menjaga suasana. Kita meminta maaf karena aku memang tidak mau terjadi konflik. Padahal kalimat-kalimat itu bisa jadi cara kita menyembunyikan kebebasan diri sendiri di balik karakter yang sudah kita anggap sebagai ketetapan. Dalam bacaan Sartre, ada pembeda antara faktisitas dan transendensi, di mana faktisitas adalah hal yang memang sudah ada dalam keadaan kita, mau itu tubuh, masa lalu, keluarga, kelas sosial, pekerjaan, budaya, relasi, trauma, posisi dalam hierarki, dan situasi konkret yang tidak bisa kita hapus begitu saja. Sedangkan transendensi dalam pengertiannya adalah yang mampu untuk melampaui keadaan itu melalui pilihan, tafsir, dan tindakan. Kita mungkin saja memang dibesarkan dalam keluarga yang menuntut kepatuhan, lingkungan yang menganggap penolakan sebagai dosa sosial, tempat kerja yang sangat hierarkis, atau hubungan yang manipulatif. Semua itu nyata dan bisa terjadi kepada siapa saja. Namun bagi Sartre, manusia tetap tidak sepenuhnya identik dengan faktisitas yang dia miliki. Siapapun itu, menurutnya pasti tetap punya ruang untuk mengambil sikap walaupun ruang itu sempit, berat, dan penuh risiko. Karena itu banyak orang lebih memilih berkata iya agar tidak perlu menghadapi beban kebebasan ini. Karena dengan mengiyakan kita bisa merasa aman karena masih berada di dalam peran yang kita kenal. Anak baik, teman baik, pasangan pengertian, pekerja loyal, jenis manusia yang tidak menyulitkan. Peran-peran ini memberi kita rasa aman karena dunia tahu harus menilai kita sebagai apa. Namun seperti yang sudah berulang-ulang, rasa aman itu sepertinya dibayar mahal. Ada semacam rasa takut mengetahui bahwa kita sebenarnya bisa menolak, bisa pergi, bisa tidak menjawab, bisa memilih diri sendiri. Kebebasan semacam ini terasa mengerikan karena membawa konsekuensi. Orang lain mungkin marah, relasi mungkin bisa berubah, citra baik yang kita miliki mungkin akan retak. Erich Fromm memiliki konsep yang bernama automaton conformity yang bisa kita terjemahkan sebagai ikut-ikutan karena kita menyerahkan keaslian diri sendiri agar bisa merasa diterima. Kita berpikir, merasakan, dan menginginkan apa yang seharusnya kita pikirkan, rasakan, dan inginkan menurut lingkungan. Kita menjadi otomatis, jawaban yang kita berikan otomatis, rasa bersalahnya otomatis, senyumnya otomatis, permintaan maafnya otomatis. Kita memang dari luar terlihat seperti masih memilih, padahal banyak pilihan yang kita buat sudah dibentuk oleh kebutuhan untuk diterima. Pelarian diri dengan berkata iya ini terjadi karena kebebasan yang dihasilkan darinya memang membuat diri sendiri akan menjadi sendirian, dan kita sangat tidak menyukai kesendirian. Kita bisa mengecewakan kelompok, pasangan, keluarga, atau lingkungan yang selama ini memberi kita rasa memiliki. Sebaliknya, ketika kita berkata iya, kita merasa tetap menyatu dengan mereka, merasa sebagai bagian dari sesuatu. Erich Fromm paling terkenal populer ini dengan penjelasannya dalam hubungan cinta, di mana dalam bukunya The Art of Loving, dia menjelaskan bahwa cinta yang matang seharusnya tidak hanya berisi perhatian dan tanggung jawab, tetapi juga penghormatan terhadap keberadaan orang lain sebagai pribadi mereka sendiri. Cinta yang matang seharusnya tidak membuat orang lain hanya boleh dicintai selama orang lain itu selalu mengalah, selalu memahami, dan selalu berkata iya. Hubungan yang hanya menerima selama patuh lebih mirip dengan ketergantungan
dan kepemilikan. Tidak ada bedanya dengan memiliki sepatu yang tidak pernah memilih untuk pergi ke tempat lain, piring yang tidak pernah memilih mau makan apa, dan lemari yang tidak pernah memilih baju apa yang seharusnya masuk dan digantung di dalam dirinya, dan bukan hubungan sesama manusia. Tetap saja, tidak boleh diabaikan bahwa diri manusia tidak tumbuh di ruang kosong. Kita selalulah menjadi diri sendiri melalui bahasa yang diberikan oleh orang lain, kasih yang pernah diterima, luka yang pernah ditanggung, janji yang pernah dibuat, dan tanggung jawab yang mengikat kita dengan dunia yang kita hidupi. Kembali ke diri sendiri yang sepenuhnya menolak keterikatan dengan orang lain, masyarakat, dan dunia secara keseluruhan juga bukanlah ideal dan malah terlihat seperti bentuk pelarian. Lari kemanapun kita tidak tahu. Yang menjadi masalah adalah ketika keterikatan ini membuat kita tidak lagi merasa hadir di dunia ini sebagai subjek yang memiliki kehendak, keinginan, preferensi, tujuan sendiri, dan bukan hanya menjadi objek bagi orang lain. Relasi yang sehat seharusnya tidak menghapus diri, tetapi juga tidak membiarkan diri menjadi dewa kecil yang tidak mau terganggu oleh siapapun. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi manusia, namun kita juga perlu tetap memiliki suara sendiri di dalam hubungan itu. Namun tidak bisa dipungkiri juga, kadang memang cukup lelah untuk menjelaskan penolakan yang dibuat, sebab berkata tidak sering tidak berhenti pada satu kata. Menolak berarti harus memberi alasan, membela diri, menghadapi pertanyaan, membaca ekspresi kecewa, menenangkan perasaan orang lain, dan kadang bernegosiasi agar batas dirinya dianggap sah. Sangat banyak skenario aneh yang bisa muncul, yang terkadang tidak secepat dan semudah yang kita pikirkan di kepala sebelum mengatakannya. Karena itu mengiyakan sesuatu terasa lebih cepat. Kita membayangkan percakapan panjang setelah penolakan itu. Kenapa sebentar saja tidak bisa? Kamu berubah ya? Aku kira kamu tidak peduli. Akhirnya agar lebih mudah dan cepat, lebih baik memilih berkata iya karena tidak punya tenaga untuk mempertahankan kata tidak. Kita menyerahkan kehendak sendiri karena setiap batas harus dijelaskan seolah-olah kita sedang bersalah. Lama-kelamaan kita merasa lebih mudah mengorbankan diri daripada terus membuktikan bahwa diri sendiri berhak untuk tidak sanggup, tidak nyaman, atau tidak mau. Padahal batas diri seharusnya tidak membutuhkan pembelaan yang panjang. Ada saat ketika aku tidak bisa seharusnya sudah cukup. Ada saat ketika aku butuh istirahat seharusnya cukup. Ada saat ketika aku tidak nyaman seharusnya juga cukup. Jika setiap penolakan harus melewati pengadilan emosi orang lain dan kita merasa harus menyiapkan pengacara hanya untuk menjelaskan sesuatu yang seharusnya sangat sederhana. Ada juga ketakutan menjadi orang jahat dalam cerita orang lain. Kita sering berkata iya karena tidak tahan membayangkan diri diceritakan orang lain sebagai orang yang berubah, egois, tidak tahu diri, tidak peduli, atau tidak setia. Kita takut batas diri kita kalau diberitahu akan ditafsirkan sebagai pengkhianatan. Kita takut kejujuran yang kita ucapkan bisa dianggap sebagai kekerasan. Kita takut penolakan yang kita buat akan membuat kita kehilangan wajah baik yang selama ini kita jaga. Dalam setiap hubungan, kita seperti hidup dalam cerita orang lain. Ada yang mengenal kita sebagai anak baik, teman pengertian, pasangan sabar, pekerja loyal, atau orang yang selalu bisa diandalkan. Ketika kita menolak, gambaran itu bisa retak. Kita memilih tetap mengiyakan agar perannya tidak berubah. Kita ingin tetap menjadi tokoh baik di mata orang lain, meskipun dalam hidup diri sendiri kita mulai merasa kalah. Kita menjaga diri sendiri sebagai karakter yang menyenangkan dalam cerita orang lain, tetapi semakin jauh dari karakter sebenarnya yang kita miliki di dalam diri. Kalau kita telusuri lebih dalam, akar dari semua ini terasa sepertinya dalam rasa rendah diri yang dalam. Kita merasa tidak cukup jika hanya menjadi diri sendiri. Kita harus berguna terlebih dahulu agar layak diterima, harus menyenangkan, harus membantu, harus mengalah, harus tidak merepotkan, harus mudah dicintai, dan harus tidak banyak menuntut. Sejak kecil kita belajar dari respons orang lain, mungkin karena sering dibandingkan, diremehkan, dan hanya dihargai ketika berguna. Kita mulai tumbuh dan yakin bahwa memang harus seperti itu untuk selamanya. Harus membuktikan diri terus-menerus karena merasa cinta, penerimaan, dan penghargaan haruslah dibeli dengan kepatuhan. Kita membandingkan diri dengan orang lain yang lebih hebat, lebih pantas, lebih menarik, lebih berhasil, lebih bernilai. Dan karena itu, kita tidak dianggap dan dilihat. Harus ada cara menutupi kekurangan itu, yaitu menjadi menyenangkan. Setidaknya, jika kita tidak bisa dilihat karena unggul, kita tidak dijauhi karena tidak mengganggu.
Ketidakmauan menjadi diri sendiri, ketidakberanian menerima kehendak sendiri, batas sendiri, kemarahan sendiri, kebutuhan sendiri, dan kejujuran sendiri dalam bahasa Kierkegaard adalah despair atau keputusasaan. Tidak punya diri dan menjadi peran saja dalam kehidupan orang lain itu terasa lebih aman. Menjadi anak yang baik, teman yang baik, pasangan yang sabar, pekerja yang loyal, dan orang yang selalu bisa diminta tolong. Kierkegaard melihat diri bukan sebagai hal yang sudah selesai, melainkan relasi yang harus dijalani. Manusia harus berhubungan dengan tubuhnya, masa lalunya, kemungkinannya, keterbatasannya, rasa takutnya, dan panggilan batinnya. Despair, keputusasaan, muncul ketika hubungan ini gagal. Menjadi people pleaser dalam pembacaan Kierkegaard bukan hanya orang yang takut ditolak, tapi ia adalah orang yang tidak tahan berhadapan dengan dirinya sendiri, dengan kehendaknya, kemarahannya, kebutuhannya, dan kemungkinan bahwa dirinya mungkin memang tidak cocok dengan bentuk yang diharapkan orang lain. Perlu ditanya kepada diri sendiri, mengapa aku ingin lepas dari diriku sendiri? Apakah aku benar-benar baik atau sedang mencari bentuk diri yang tidak membuat siapapun kecewa? Apakah aku benar-benar sabar atau sedang takut memikul kemarahanku sendiri? Apakah aku benar-benar mengalah atau sedang menghindari tugas untuk menjadi manusia yang punya kehendak? Sartre juga menjelaskan konsep deluk atau le regard yang biasa diterjemahkan sebagai tatapan orang lain. Bagi Sartre, kehadiran orang lain bisa membuat kita sadar bahwa diri kita menjadi objek dalam pandangan mereka. Kita membayangkan bagaimana kita terlihat dari luar. Rasa malu muncul ketika kita sadar bahwa kita sedang dilihat, dinilai, dan mungkin didefinisikan oleh orang lain. Kita berkata iya karena takut pada tatapan itu. Takut terlihat egois, tidak peka, dingin, tidak sopan, tidak berguna, dan tidak cukup baik. Tatapan orang lain menjadi semacam penjara, di mana kita tidak hanya hidup sebagai diri sendiri, tetapi juga sebagai bayangan diri di kepala orang lain, dan terus bertanya, bagaimana mereka melihatku? Apakah aku masih dianggap baik? Apakah mereka kecewa? Apakah aku terlihat egois? Akhirnya, mengatur hidup terus-menerus untuk menjaga citra di dalam pandangan orang lain. Kita mengatakan iya karena sedang mempertahankan bentuk diri sendiri sebagai objek yang dapat diterima. Dalam hierarki kekuasaan yang diciptakan kehidupan sosial ini, selalu ada hubungan antara yang memiliki kuasa lebih besar dan yang lebih lemah. Di sekolah, guru memegang nilai, di kampus, dosen memegang kelulusan, di kantor, atasan memegang karir, di birokrasi, pejabat memegang akses dan keputusan, dalam keluarga, orang tua atau anggota keluarga tertentu bisa memegang otoritas moral. Dalam hubungan sosial, kelompok bisa memegang rasa diterima atau dikucilkan. Dengan kekuasaan yang tidak terlihat ini, mengatakan tidak itu sangat berisiko karena bisa saja kita kehilangan nilai, pekerjaan, kesempatan, kepercayaan, kedekatan, atau rasa aman. Dengan itu, lebih mudah mengangguk meskipun tidak setuju, menerima meskipun keberatan, mengikuti meskipun batin sendiri menolak. Belajar bahwa cara paling aman untuk bertahan adalah tidak terlalu menunjukkan kehendak diri sendiri. Di lingkungan pendidikan yang sangat hierarkis ini, murid tidak boleh diajari untuk berpikir kritis, melainkan untuk patuh. Membantah dianggap kurang ajar, bertanya terlalu jauh dianggap melawan, berbeda pendapat dianggap tidak tahu tempat. Jika murid tidak menonjol, bisa diberi label kurang pintar atau tidak akan berhasil, seolah nilai akademik adalah ukuran tunggal keberhargaan manusia. Dalam jangka panjang, si anak yang tadi bisa membawa rasa kecil itu sampai dewasa, takut terlihat sebagai dirinya sendiri. Dalam dunia kerja, seorang karyawan mungkin menerima tugas di luar tanggung jawabnya karena takut dianggap tidak loyal, lembur karena takut terlihat kurang berdedikasi, mengatakan sanggup padahal tidak sanggup karena ia tahu bahwa orang yang mudah diminta sering dianggap lebih bernilai. Pilihan yang paling aman adalah patuh, bahkan ketika kepatuhan itu mengorbankan waktu, kesehatan, dan bahkan kehidupan diri sendiri. Dalam hubungan intim, dia menjadi boneka yang didandan untuk dimainkan. Cara berpakaian, cara berbicara, pertemanan, waktu, bahkan bagaimana suasana hatinya diatur. Setiap kali dia menolak, dia tahu respon yang didapatkan adalah drama, sindiran, rasa bersalah, dan dibuat merasa jahat karena punya batas, yang membuatnya berpikir menjaga perasaan pasangan lebih penting daripada perasaan sendiri. Bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain sampai lupa bahwa dirinya sendiri pun adalah manusia.
manusia. Hal yang sama juga sangat bisa terjadi dalam tongkrongan. Ikut di acara yang tidak disukai, ikut di perkumpulan, tertawa meski bercandaannya tidak lucu, selalu membantu dan takut dianggap berubah atau menjauh. Foucault menyebut bentuk kekuasaan semacam ini sebagai kekuatan disipliner. Kekuasaan ini tidak hanya menekan manusia, tetapi juga membentuk manusia menjadi jenis subjek tertentu. Tubuh yang patuh, suara yang terkendali, wajah yang bisa diterima, dan kehendak yang mudah diatur. Tidak ada yang memegang tangannya, tidak ada yang memaksanya secara terang-terangan, namun ia sudah membawa semacam ruang pengawasan di dalam kepalanya sendiri. Dalam kerangka Foucault, tubuh manusia semacam ini adalah tubuh yang sudah dilatih untuk patuh, tahu kapan harus diam, kapan harus tersenyum, kapan harus menjawab tidak apa-apa, kapan harus menahan keberatan, kapan harus terlihat kuat, kapan harus terlihat baik. Bahkan sebelum orang lain mengendalikannya, dia sudah mengendalikan dirinya sendiri. Media sosial memperbesar perasaan diawasi ini. Manusia modern, kita semua, tidak hanya hidup di hadapan orang-orang yang benar-benar ada di sekitar kita, tetapi juga hidup di hadapan bayangan penonton yang sebenarnya tidak ada, tapi terus dibawa di dalam pikiran. Takut dianggap sok suci, cringe, edgy, egois, tidak peka, tidak sukses, tidak cukup bermoral, atau tidak cukup menarik. Bahkan sebelum orang lain benar-benar menilai dan peduli, kita sudah menilai diri sendiri melalui mata dunia luar. Media sosial membentuk standar ideal tentang tubuh, pencapaian, gaya hidup, karir, pendidikan, hubungan, dan cara hidup. Orang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih berhasil, lebih indah, lebih tertata, lalu mulai merasa dirinya kurang. Padahal kita semua tahu, tidak semua orang memiliki jalur yang sama, start yang sama, kesehatan yang sama, uang yang sama, atau dukungan yang sama. Namun dunia perbandingan membuat manusia mudah merasa tertinggal. Dari rasa tertinggal itu muncul semacam kebutuhan untuk tampil. Kita ingin membuktikan bahwa kita juga layak dilihat, kita ingin hidup sendiri tampak bernilai, kita ingin postingan sendiri tidak memalukan, kita ingin pendapat kita tidak ditertawakan, kita ingin wajah sosial yang kita ciptakan ini tetap aman. Sebagian orang mengalami perasaan seolah dirinya selalu menjadi sorotan, membayangkan orang lain memperhatikan dan menilai dirinya lebih dari kenyataan yang sebenarnya. Gugup untuk hidup secara jujur, takut melakukan sesuatu yang dianggap aneh, takut membicarakan hal yang penting baginya karena mungkin dianggap sok dalam, takut menunjukkan ketertarikan, keyakinan, atau batas dirinya karena mungkin tidak sesuai dengan citra yang aman. Padahal meskipun menjadi pusat dunia dalam pikirannya sendiri, belum tentu menjadi pusat dunia orang lain. Namun rasa takut terhadap penilaian membuat manusia membangun penjara di dalam kepalanya. Tidak perlu selalu dikontrol dari luar karena sudah mengontrol dirinya sendiri dengan ketat, menjadi semacam penjaga bagi citra sosialnya sendiri dan hidup sebagai tahanan dari kemungkinan penilaian. Ada yang lebih gelap dari ketidakberanian mengatakan tidak ini. Ketika kita mulai menjadikan penderitaan sebagai bukti bahwa diri kita baik, kita merasa semakin banyak menahan, semakin banyak mengalah, semakin banyak memikul beban orang lain, semakin besar pula nilai yang kita miliki tentang diri sendiri. Kita ingin pengorbanan yang kita lakukan dilihat, walaupun kita tidak pernah mengatakannya secara langsung. Ada semacam fantasi martir di sini. Ketika kita memberi sambil berharap orang lain menyadari betapa banyak yang sudah kita korbankan, ketika kita mengalah sambil berharap orang lain membaca luka yang kita sembunyikan, ketika kita berkata tidak apa-apa tetapi di dalam diri sendiri berhadap ada orang lain yang mengerti bahwa sebenarnya kita tidak sedang baik-baik saja. Ketika orang lain tidak menyadarinya, kita menjadi pahit, kita merasa tidak dihargai, tidak dilihat dan digunakan. Masalahnya kita sendiri dari awal tidak pernah menyatakan batas ini dengan jujur. Kita ingin orang lain peka terhadap batas yang tidak pernah kita ucapkan. Kita ingin orang lain tahu bahwa kita lelah, tetapi kita terus bertindak seolah masih sanggup. Kita ingin orang lain berhenti meminta, tetapi kita terus mengiyakan. Akhirnya hubungan itu dipenuhi kemarahan diam-diam. Kita merasa menjadi korban, sementara orang lain mungkin hanya melihatnya sebagai seseorang yang selalu bersedia. Drama batin terjadi. Kita merasa diri lebih sabar, lebih dalam, lebih bermoral, lebih layak dicintai karena sanggup menanggung lebih banyak hal. Entah siapa yang menyuruh kita untuk menanggung di awal pun tidak tahu. Namun kebaikan yang membutuhkan penderitaan agar terasa bernilai akan mudah berubah menjadi kebencian. Nietzsche, filsuf yang mampu melihat sisi gelap dari manusia ini, menamainya resentment, di mana seseorang tidak selalu terlihat marah, tetapi kemarahannya tetap bekerja dari dalam. Kita terus berkata iya sambil menyimpan kebencian. Kita membantu tetapi batin di dalam diri menagih. Kita mengalah tetapi diam-diam merasa lebih bermoral daripada orang yang meminta. Kita menahan diri lalu berharap orang lain menyadari betapa besar pengorbanan diri sendiri. Nietzsche membuat kita lebih curiga terhadap kebaikan yang terlalu cepat merasa suci.
emosi. Ada kesabaran yang memang lahir dari kedewasaan, tetapi juga ada kesabaran yang sebenarnya lahir dari kemarahan yang belum berani keluar. Ada kerendahan hati yang jernih, tetapi jelas ada juga kerendahan hati yang dipakai untuk membuat diri merasa lebih tinggi secara moral daripada orang lain. Ada pengorbanan yang lahir dari cinta yang benar-benar tulus, tetapi juga ada pengorbanan yang lahir dari ketidakmampuan untuk berkata jujur. Bagi Nietzsche, ketika dorongan manusia tidak bisa keluar secara langsung, dorongan itu dapat berbalik ke dalam diri dan mulai melukai diri sendiri. Ini dekat dengan keadaan seseorang yang ingin berkata tidak tetapi terus menahannya. Dorongan untuk menolak itu ketika tidak dikatakan tidak pernah benar-benar hilang. Kemarahannya tidak hilang, keberatannya tidak hilang, semua itu hanya dipaksa untuk diam, lalu nantinya berubah menjadi rasa bersalah, ketegangan tubuh, kepahitan, kecemasan, dan kebencian terhadap diri sendiri. Karena itu orang yang selalu mengiyakan bisa saja memang tampak sopan, tetapi tubuhnya penuh penolakan, batinnya penuh tekanan, dan menyerang dirinya sendiri karena tidak berani berkata, "Aku tidak mau." Dalam hati nurani buruk, manusia menjadi medan perang bagi dirinya sendiri. Apa yang tidak berani dia ucapkan kepada orang lain, akhirnya dia arahkan kepada dirinya sendiri. Aku egois, aku jahat, aku tidak tahu diri, aku tidak cukup baik. People pleaser ini tampak seperti manusia yang tidak punya kehendak, padahal kehendak itu tetap bekerja. Kita tetaplah ingin dilihat baik, ingin dibutuhkan, ingin dianggap sabar, ingin punya tempat dalam hidup orang lain. Bahkan bisa berharap orang lain merasa bersalah ketika akhirnya menyadari betapa banyak yang sudah kita korbankan. Karena kehendak itu tidak berani keluar secara langsung, kita mengambil bentuk yang tidak langsung. Kebaikan berlebihan, pengorbanan diam-diam, rasa bersalah, sindiran halus, harapan agar orang lain peka, dan kemarahan yang tidak pernah diucapkan. Kata iya yang seharusnya sangat sederhana malah dijadikan sebagai mahkota moral. Namun kecurigaan Nietzsche juga tidak boleh membuat kita merasa bahwa semua pengorbanan terlihat palsu. Jelas ada orang yang benar-benar memberi tanpa menagih, menolong tanpa mengubah dirinya menjadi korban, dan mengalah tanpa menyimpan rasa lebih suci. Pengorbanan semacam ini justru lahir dari kekuatan batin yang sanggup memilih sesuatu yang lebih besar daripada kenyamanan sesaat diri sendiri. Di tengah semua ini, apakah lebih baik berkata tidak? Apakah lebih baik peduli diri sendiri dan memilih tuli terhadap orang lain? Apakah lebih baik mendengar diri sendiri? Apakah lebih baik menjadi egois? Spencer dalam The Data of Ethics menjelaskan bahwa egoisme dalam kadarnya jelas adalah hal yang penting. Maksud Spencer bukan berarti bahwa manusia boleh menjadi serakah, apatis, atau tidak peduli. Egoisme dalam hal menjaga tubuh, waktu, pikiran, perasaan, dan kebutuhan dasar itu diperlukan. Bagaimanapun kita perlu makan, tidur, beristirahat, memiliki ruang pribadi, dan menikmati hasil dari perjuangan diri sendiri. Semua itu syarat agar tetap menjadi manusia yang mampu memberi tanpa menyimpan kebencian. Seseorang yang terus memberi sambil menghancurkan dirinya sendiri lama-kelamaan tidak akan menjadi lebih suci. Kita bisa menjadi lelah, pahit, marah, dan diam-diam membenci orang yang kita bantu. Ketika membantu tetapi merasa digunakan, mengalah tetapi merasa tidak dihargai, dan berkata iya tetapi diam-diam berharap orang lain menyadari penderitaan kita sendiri tanpa harus mengatakannya. Batas diri mengakui bahwa diri sendiri memiliki wilayah batin sendiri, bahwa ada hal yang bisa diberikan dan ada hal yang tidak bisa, ada waktu untuk hadir dan ada waktu untuk mundur, ada permintaan yang bisa diterima dan ada permintaan yang memang harus ditolak, ada kebaikan yang sanggup untuk dilakukan dan ada pengorbanan yang bisa membuat kehilangan diri. Namun belajar berkata tidak pun terasa seperti dosa. Ada rasa bersalah yang besar setelah menolak, gelisah membayangkan orang lain kecewa, takut relasi yang dimiliki berubah, takut dinilai tidak sebaik sebelumnya. Namun untuk benar-benar bisa bebas, kita tahu bahwa kita haruslah belajar menanggung kemungkinan bahwa orang lain memang akan kecewa. Kita harus menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai batas. Berkata tidak otomatis membuat kita lebih jujur memang atau lebih bebas. Ada juga kata tidak yang lahir dari ketakutan untuk terlibat juga. Ada batas diri yang dipakai untuk menghindari tanggung jawab yang seharusnya memang ditanggung. Ada penolakan yang hanya membuat kita semakin tertutup, keras, dan tidak bisa disentuh oleh kehidupan orang lain. Kita bisa berkata iya karena takut ditolak, tetapi kita juga bisa berkata tidak karena takut diminta mencintai
mati, takut berkorban, takut keluar dari kenyamanan, atau takut hidup kita diganggu oleh kebutuhan manusia lain. Kita juga perlu berhenti sebentar dan berhenti melihat bahwa orang lain hanyalah sumber beban, seolah-olah setiap permintaan yang orang lain berikan adalah gangguan, setiap harapan adalah ancaman kepada kita, setiap kebutuhan orang lain adalah usaha untuk menghapus diri kita sendiri. Padahal kita tahu hidup manusia tidak pernah sesederhana itu. Orang lain juga memiliki luka, ketakutan, kebutuhan, dan keterbatasannya sendiri. Teman yang meminta kita hadir mungkin memang sedang kesepian dan butuh ditemani. Keluarga yang meminta bantuan mungkin memang tidak tahu harus bergantung kepada siapa lagi. Pasangan yang ingin dipahami mungkin juga sedang takut ditinggalkan. Rekan kerja yang meminta pertolongan mungkin memang sedang kewalahan. Tidak semua orang yang membutuhkan kita sedang berusaha memanfaatkan kita. Manusia memang saling membutuhkan. Tidak ada hidup yang benar-benar berdiri sendiri. Kita semua pernah menjadi orang yang meminta waktu, perhatian, pengertian, bantuan, atau kesabaran dari orang lain. Kita semua pernah lemah, bingung, tidak sanggup, dan berharap ada seseorang yang tidak langsung pergi ketika kita sedang berat. Tetapi tetap saja, membantu, ya membantu. Bantuan itu seharusnya lahir dari hati nurani yang sadar, bukan dari ketakutan untuk ditolak. Memberi, ya memberi. Pemberian itu seharusnya datang dari kelapangan, bukan dari rasa rendah diri yang ingin membeli pengakuan. Mengalah, ya mengalah. Mengalah tidak boleh menjadi kebiasaan yang membuat seseorang tidak lagi tahu apa yang sebenarnya ia kehendaki. Kita perlu bertanya dari mana kebaikan kita lahir. Apakah kita membantu karena benar-benar peduli, atau karena takut kehilangan wajah baik yang kita pasang? Apakah kita mengalah karena bijaksana, atau karena tidak berani menanggung konflik? Apakah kita memberi karena hati kita terbuka, atau karena kita merasa hanya ingin dihargai ketika berguna? Dan mungkin keberanian untuk kembali kepada diri sendiri dimulai dari satu kata sederhana yang selama ini terasa begitu berat. Tidak. Terima kasih.